Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Baiklah, pada proses simulasi CPU simulator ini, kami akan menjelaskan proses simulator. Proses CPU simulator di sini yaitu proses dan treat. Alangkah baiknya sebelum kami menjelaskan proses dan treat, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Metin Alfredo Silalahi dengan NIM 2245100041. Saya Reksi Pardede, MPM 224510060. Saya Martin Ricardo Dulo dengan NIM 2245-149. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan yaitu CPU simulator dalam simulasi yaitu proses dan trade. Baiklah, untuk program yang akan kami gunakan di sini, kami sudah mempersiapkannya terlebih dahulu. Baiklah, kami akan mengkompilnya terlebih dahulu. Baiklah, pada proses dan trade sini kami akan menjelaskan yaitu ada dua, yaitu dengan single trade dan juga multi trade, di mana pada kesempatan ini kami akan menggunakan yaitu dengan trade. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami yaitu men-set ada dua trade, yaitu kami buat dia sebagai namanya itu trade satu dan juga trade 2, di mana di dalam main trade tersebut akan mencetak yang namanya in main, di mana tujuan dari program ini akan mencetak yaitu kata hello world. Namun di sini menggunakan trade, jadi kami akan mensimulasikannya. Pertama-tama kita masuk ke dalam menu compile. Untuk mengcompile kode ini ke dalam kode mesin, bahasa mesin, klik compile, compile, maka kode programming yang ini tadi akan dikompil menjadi bahasa mesin. Setelah ini dikompil, maka kita bisa melakukan masuk ke dalam load and memory. Baiklah, di sini sudah berhasil. Bisa terlihat di sini programnya sudah terjadi. Kemudian kita masuk ke dalam yaitu membuka input output. Setelah input output dibuka, kita juga buka yang pertama itu OSO di sini. Setelah OSO, bagian di sini kita akan membuka juga itu bagian view-nya untuk melihat proses list yang akan terjadi ketika kita menggunakan yaitu trade. Baiklah, sebentar kita hapuskan terlebih dulu supaya bisa dijelaskan oleh kawan saya mengenai bagian ini. Baiklah, kawan saya Martin bisa menjelaskan bagian shoulder ini. Kita di sini akan Oke, menggunakan apa? di bagian set holdernya kita kita menggunakan round robin. Kita menggunakan round robin. Nah, di ticksnya kita menggunakan 3 dan kita di dan secondnya kita di 0,2 dan di priority-nya kita menggunakan non priority. Oke. Dan di view-nya itu kita kita apa? Mau melihat proses list. Oke, sudah terbuka. Dan US control-nya kita itu program listnya itu namanya dengan treat. Ada namanya dengan treat ya, sudah terbaca di situ. Habis itu kita masuk kita masuk ke US control. Nah, di US control ini CPU speed-nya itu kami cepatkan dan akan dijelaskan oleh kawan saya Medwin selanjutnya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan yaitu prosesnya ini dengan trade, di mana di sini kita atur priority-nya 3, untuk memorinya kita 1, dengan program name-nya itu P1. Baiklah, kita pertama-tama membuka dulu bagian proses list-nya.
supaya kita dapat melihat proses yang terjadi dalam listnya ini. Bagian CPU OS simulator ini nantinya akan kami tutup dulu supaya kita bisa melihat bagian proses list ini. Kita buat stay on top. Setelah ini kita buat stay on top, kita masuk ke bagian input outputnya. Oke, baiklah. Di sini, setelah kita klik ini, kita juga akan melihat bagian proses dari proses tree-nya, bagaimana susunan dari pengecekannya. Kemudian kita akan klik start. Sini saya cek start. Setelah start kita tutup. Baiklah, di sini dapat kita lihat. Di sini pada saat pertama-tama di situ akan ready running, waiting, ready running. Di sini akan dieksekusi dengan thread-nya, di mana in main output-nya sudah di output-nya itu sudah ditampilkan terlebih dahulu karena dieksekusi tadi oleh si main thread tadi. Di sini bereksekusi adalah itu thread, ada running ready, di mana bagian thread satu ini akan kita lihat P1T0 itu akan bergantian statusnya dengan ready, running, sedangkan bagian PID1 sebagai main thread-nya itu waiting karena dia sudah mencetak in main tadi, program utamanya ini, cetakan awalnya in main-nya, sehingga dia menunggu thread tersebut selesai melakukan pekerjaannya, baru akhirnya nanti program ini bisa selesai. Bagian ini kita lihat, bagian CPU instruction akan terjadi yaitu proses setiap 3 kali instruksi, setiap 3 instruksi dia akan berpindah ke thread selanjutnya, dan ketika selesai dia akan berhenti, dan hasilnya ini juga akan ditampilkan di output berikut, di mana bagian PID juga akan selesai ditampilkan. Jadi secara langsung kita bisa melihat tadi seperti susunan tadi, jadi ketika di run dengan proses menggunakan thread, maka proses yang pertama dilaksanakan itu adalah main thread yang di set di awal tadi, baru setelah itu nanti, karena kita menggunakannya itu tadi adalah menggunakan 3 ticks, otomatis satu ticks itu akan dieksekusi oleh 0,2 seconds, dalam artian satu thread itu hanya mempunyai waktu yaitu 3 ticks saja. Bagian ticks dalam artian ticks ini adalah satuan waktu dalam OS, di mana si OS di CPU itu oleh satu thread itu hanya bisa memiliki waktu 3 kali 0,2 seconds menggunakan CPU tersebut. Setelah itu dia akan menggunakannya itu berpindah dari satu thread ke thread lainnya, termasuk pada saat awal mulai tadi menggunakan main thread. Jadi itu mungkin penjelasan menggunakan thread, proses dengan thread. Baiklah, kita akan membuat yaitu proses dengan tanpa thread. Kita lakukan hal yang sama. Ini kita kembalikan terlebih dahulu. Kita hilangkan terlebih dahulu, baru kita akan mengompil ulang. Kita masuk compiler. Di sini kami sudah mempersiapkan juga kode tanpa thread-nya. Tanpa thread. Kemudian kita compile. Baiklah, ini kita akan lihat perbedaannya dengan menggunakan thread tadi dan juga tanpa menggunakan thread, alias ini single thread. Kita load in memory. Baiklah, sudah terdapat tanpa thread. Kita masuk lagi ke bagian OS seperti yang saya tampilkan tadi. OS. Di sini kita juga masuk ke bagian konsol. Tampilkan konsolnya. Di sini kita clear terlebih dahulu. Setelah kita clear, kita tampilkan juga proses listnya. Jadi bagian ini saja kami akan tampilkan. Kemudian bisa dilanjut penjelasannya oleh kawan saya, yaitu Martin. Ya, di bagian di schedulernya ini kita tetap sama menggunakan round robin dengan ticksnya 3 dan 0,2 second. Dan priority-nya masih non priority, dan di sini di program listnya situ ya sudah muncul yang namanya tanpa thread, tinggal kita masukkan saja. Nah, lalu tinggal kita masukkan saja tanpa thread-nya itu programnya. Mohon maaf, mungkin jaringan kami ada bermasalah. Kawan kami mungkin ada terkendala oleh jaringan. Di sini mungkin bisa kawan saya reaksi untuk menjelaskan bagian proses tanpa thread. Di sini kita akan pergi ke bagian bawah proses tanpa thread di sini. Ketika dia sudah selesai di-compile, sini akan tampil proses tanpa thread. Mungkin bisa dijelaskan oleh kawan saya. Reaksi, saya akan start dan bisa tolong dijelaskan.
Baiklah, terima kasih. Di sini kita akan menjalankan program tanpa trik. Bisa dilihat pada proses list hanya terjadi satu proses saja dijalankan. Lalu pada CPU instructionnya dijalankan secara berurutan tanpa ada perpindahan seperti pada proses yang trik tadi. Nah, jadi pada output ini, si main thread akan menjalankan in main, lalu dia menjalankan proses wait, tapi tidak ada pengaruh apa-apa karena tidak ada thread yang lain yang berjalan, walaupun output yang dihasilkan sama seperti versi yang thread, tapi konsep programnya tidak mensimulasikan proses dan thread, melainkan hanya pemanggilan prosedur biasa. Terima kasih. Baiklah, itu mungkin saja proses yang kami sampaikan. Silakan kawan saya Martin untuk menutup presentasi kita ini. Baik, sekian presentasi dari kami, dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya untuk menjelaskan proses entry dalam CPU simulator ini. Dan semoga yang kami berikan ini bermanfaat pada kita semua dan kita saling belajar. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oke.